Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Zidan dengan NIM B10111811095. Kali ini saya akan membahas materi ekonomi publik, yaitu antara lain pengeluaran pemerintah, penerimaan pemerintah, pengaruh pajak terhadap perekonomian, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Oke, yang pertama yaitu pengeluaran pemerintah. Sifat pengeluaran pemerintah ada dua, yaitu pembelian barang atau jasa baik yang langsung dikonsumsi maupun untuk memasukkan barang lain lagi. Yang kedua yaitu pemindahan uang kepada individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan sebagai subsidi, atau mungkin pula kepada negara sebagai individu. Lalu ada efisiensi dalam pengeluaran pemerintah. Maksudnya adalah di mana pemerintah memasuki keadaan di mana realokasi sumber daya yang dilakukan sudah tidak dapat lagi memberikan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat, atau sudah mencapai titik maksimal pada kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia saat itu. Efisiensi dalam pengeluaran pemerintah yaitu keadilan. Yang kedua itu efisiensi ekonomi. Yang ketiga itu kebapakan. Yang ketiga itu kebebasan perorangan. Lalu ada kebijakan subsidi. Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah dapat berupa transfer atau subsidi yang sering diartikan sebagai pajak yang negatif. Subsidi merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh dan pengaruh subsidi. Baru-baru ini saat pandemi ini salah satunya yaitu subsidi PPNBM, yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Ini untuk PPNBM mobil, yaitu sebesar 0% yang bertujuan untuk menstimulus konsumsi kelompok masyarakat menengah atas. Yang menurut saya ini sudah berefek baik, dan banyak orang yang sudah membeli mobil tapi tidak semua jenis mobil ada range tertentu. Lalu ada pengaruh yang timbul karena adanya subsidi, yaitu antara lain mengurangi jumlah pembelian untuk barang-barang disubsidikan, tidak merubah konsumsi total. Yang ketiga, konsumsi yang menjadi terlalu rendah. Yang keempat yaitu konsumsi yang menjadi terlalu tinggi. Lalu kita masuk ke penerimaan pemerintah, yaitu ada fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada dua, sebagai sumber penerimaan negara atau fungsi budget. Yang kedua itu sebagai alat pengatur. Yang pertama, fungsi budget, yaitu pajak sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan rutin. Yang kedua itu sebagai alat pengatur, yaitu sebagai alat mengatur dan mengawasi kegiatan swasta dalam perekonomian. Prinsip pajak ada 4, yaitu prinsip kesamaan atau keadilan, prinsip kepastian, prinsip kecocokan atau kelayakan, prinsip ekonomi, dan prinsip ketepatan. Semua prinsip itu dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan negara semaksimal mungkin, serta untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing, dan kemakmuran rakyat. Sistem perpajakan. Setiap pajak terdiri dari sasaran atau objek pajak atau tax base. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenakan pajak, misalnya berupa pendapatan, barang-barang, kekayaan, dan juga perpindahan hak milik atas barang-barang. Misalnya kita berupa pendapatan kita, gaji kita, dan lain-lain. Yaitu selanjutnya itu golongan struktur pajak. Ada 3, yaitu pajak progresif, proporsional, dan regresif. Pajak progresif ini yaitu pajak dikatakan progresif apabila pajak itu dikenakan dengan presentasi yang semakin tinggi, dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak. Contohnya kita membeli misalnya ada satu orang membeli mobil pertama, lalu mobil kedua dan selanjutnya itu terkena oleh pajak progresif. Lalu ada pajak proporsional, yaitu pajak dikatakan proporsional apabila pajak itu dikenakan dengan presentasi yang sebanding dengan perkembangan pendapatan setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhan esensial. Yang ketiga itu pajak progresif, yaitu dikatakan regresif apabila dikenakan dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity. Lalu ada pengaruh pajak terhadap perekonomian. Pengaruh pajak terhadap produksi, yang satu itu pengaruh pajak terhadap produksi dapat dibagi dalam pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan, yaitu
pengaruh pajak terhadap kemampuan dan kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Yang kedua itu pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit. Yang ketiga itu pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Pada umumnya, tujuan pembangunan suatu negara adalah peningkatan pendapatan nasional per kapita, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan keseimbangan dalam neraca pembayaran nasional. 4 itu kebijakan fiskal. Oke, tujuan kebijakan fiskal itu ada dua: mencegah pengangguran dan menstabilitas harga. Jadi jenis kebijakan fiskal yaitu pembiayaan fungsional, pengelolaan anggaran, stabilisasi anggaran otomatis. Yang keempat, anggaran belanja seimbang. Yang keempat yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Sebenarnya yaitu kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik, atau diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu. Lalu kebijakan fiskal sangat erat dengan ekonomi makro. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah dan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian Indonesia. Adapun tujuan-tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal secara rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mencapai kestabilan perekonomian nasional. Yang kedua itu memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga mendorong laju investasi. Yang keempat membuka kesempatan kerja yang luas. Yang kelima mewujudkan keadilan sosial. Yang keenam sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan. Yang ketujuh itu mengurangi pengangguran. Yang ke-8 itu menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Oke, selanjutnya itu komponen penyusun kebijakan fiskal. Ada dua, yaitu pendapatan negara atau pajak ya, sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal. Pendapatan negara sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal karena sebagai sumber pembangunan bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi. Yang kedua itu pengeluaran negara atau APBN, yang merupakan kumpulan berbagai pengeluaran negara. Instrumen APBN terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah. Lalu kita ke kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara untuk mencapai suatu tujuan. Instrumen kebijakan moneter antara lain yaitu ada kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, dan kebijakan dorongan moral. Operasi pasar terbuka adalah suatu kebijakan yang diambil dari bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Lalu kebijakan diskonto yaitu adalah pemerintah menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Yang ketiga itu cadangan kas, dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau cash ratio. Yang keempat itu kredit ketat, yaitu diberikan kepada umum, tapi pemberian itu harus benar-benar didasarkan oleh pada syaratnya, yaitu ada 5C: karakter, capability, collateral, capital, and condition of economy. Dengan kebijakan kredit ketat ini, jumlah uang beredar dapat diawasi. Yang kelima itu kebijakan dorongan moral. Bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan kepada bank umum atau pelaku moneter lainnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.